sekarang kita udah mulai jalan ke kantor. Ini hari Jumat dan asal kalian tahu gue tuh ke siangan. Jadi hari ini tuh sebenarnya tuh gue mau pergi jauh-jauh banget. Gue makanya prepare untuk pergi pagi. Tapi yang namanya kebo disuruh tidur, buset deh. Baru bangun jam 8 lewat. Prepare-nya aja untungnya gue cepet. Akhirnya sekarang udah bisa jalan. Jalanan sepi bro. Sis, tolol gak sih? Dan gue biasanya mau lewat yang Raden Saleh berarti gue harus lewat Matraman. Gue lupa, gue puter balik, akhirnya gue harus lewat sini. Gue nggak tahu udah tuh pasar rumput macet atau enggak. Ya udah, tungguin gue nyampe kantor ya guys. Nanti bakal gue jelasin lagi lebih lanjut hari ini planning gue kemana. Udah gitu nyampe kantor tuh gue ngapain aja. Karena mumpung hari ini tuh gue ngevlog dari awal nih. Kayaknya di kantor juga bakal gue vlog deh. Tunggu terus. Guys, akhirnya udah sampai di kantor. Kantor gue tuh di Kota Riana, di daerah Menteng. Biasa kalau gue pagi-pagi itu ya masih berantakan banget. Jangan harap lo ngeliat gue rapi sampai muka gue juga belum diapa-apain. Ini lagi ngelopek banget. Udah selesai. Gue tuh biasanya pagi-pagi itu tuh langsung datang ke resepsionis karena mau ngambil kopi, karena gue langganan kopi sama temen gue. Ya udah, langsung masukin ke showroom, arah showroom. Habis masuk arah showroom ke resepsionis. Dan lo muka gue parah banget sih, tapi memang tiap hari tuh gue gak pernah pakai yang namanya bedak. Jadi gue bukan tipikal orang yang pakai bedak. Iya, ini kopi aku. Hai. Ini namanya Mbak Dela. Iya, aku lagi ngevlog nih. Hai guys. Jadi kalau datang ke Kota Riana, kalian bakal ketemu sama resepsionis cantik. Kayaknya masih jomblo. Putih juga. Davis Walk namanya. Ini gue itu Davis Walk namanya. Nah, sekarang udah balik lagi ke halaman. Gue harus ngambil sesuatu yang ada di mobil. Ambil tas dulu. Aduh, salah. Ambil tas. Oke, ambil tas sama ini selesai. Oke. Pergi ke ruangan tempat overhaul mesin kopi. Jadi kalau kalian mesinnya ada masalah, akan dibawa ke ruangan teknisi. Jadi aku tuh baru sampai aja ke outlet Riches Margonda karena hari ini tuh harus ngasih serah terima untuk anterin Jak. Jadi tuh customer itu melayani customer sebaik-baiknya. Jadi kayak misalnya ada yang ketinggalan atau apa juga kalau bisa ya kita anterin sendiri. Nah, udah nyampe Riches Margonda nih. Kita bakal nge-vlog lagi ya. Jadi hari ini kita anterin barang untuk trainingannya. Nah, hari ini lagi pada training nih. Jadi kalau misalnya Riches sendiri kalau misalnya memang mau launching produk itu di training dulu, jadi standar kualitasnya tetap bagus. Jadi dalam perjalanan mau ke customer pun gue masih ada tanggungan, yaitu untuk ngirimin salah satu jak yang memang ketinggalan di Riches Factory. Dan gue antar itu harus ke akses tadinya kemarin harusnya akses UI, tapi harus sekarang karena lagi ada training di Margonda, akhirnya gue kirimnya ke Margonda. Dan ternyata kalau misalnya kita berusaha helpful sama customer pun ada rezekinya loh. Gila lo, gue dikasih Riches. Dan sekarang gue udah mulai mau jalan lagi ke Kopi Pacul hari ini. Jadi track gue sebenarnya hari ini adalah ke kantor karena memang nggak ada hal yang harus gue kerjain di kantor yang kayak misalnya urgent, semuanya masih bisa by phone sama admin. Jadi gue tinggal aja, cuman chat-chatan aja sama admin. After that gue langsung jalan sama tim gue, tim technical support dan temen gue pergi. Dan karena searah ke arah Bogor itu, akhirnya berhenti dulu ke Margonda, dimana gue harus nganterin unit yang memang dibutuhin sama customer itu. Udah gitu gue pergi Kopi Pacul, dan hari ini adalah track gue Kopi Pacul. Nah, Kopi Pacul itu memang sebenarnya tuh punya grup gitu, bukan grup ya. Dia tuh punya beberapa outlet, kayak misalnya Nyandu Resto itu ada di daerah
Cibubur. Dan kalau misalnya si Kopi Pacul ini di daerah Sentul, harus lebih tahu juga tentang Kopi Pacul. Karena apa? Kalau untuk kalian yang suka sepedahan, setiap Sabtu sama Minggu itu rame banget sama orang yang sepedahan. Dan bakal pindah lagi ke salah satu tempat karaokeannya itu di daerah Ciawi. Jadi stay tune terus untuk vlog hari ini, bakalan banyak tempat. Jadi nggak kayak kemarin tuh, yang kemarin openingnya cuma 2 tempat aja gitu. Dadah, stay tune terus. Jadi guys, sebenarnya tuh udah keluar tol ya, keluar tol. Kenapa sih di dalam perjalanan itu nggak di vlogin juga gitu, biar keseruannya tuh waktu lagi di jalan itu tahu nggak karena apa? Karena ada drama banyak sekali. Dan ini sebelah kiri kita, sebelah kiri. Dramanya adalah kita tidak punya duit buat bayar tol. Enggak sih, kita nggak ada flashnya. Flashnya udah sisa, tinggal coba. Untungnya kita mencari jalan terbaik. Untuk itu males aja sih turun ke Indomaret untuk isinya. Nah sekarang udah masuk ke area Sentul. Oke. Bentar lagi kita bakal sampai di Kopi Pacul dan bakalan ngasih tahu juga view-nya. Tapi kalau untuk sekarang ya lurus terus aja, nanti nyampe ada ruko-ruko di sebelah kanan. Lo lupa waktu itu kan kita pernah instalasi di sini juga ya. Nah jadi dulu itu gue instalasi tuh sama si Indra ini ya. Jadi waktu instalasi itu waktu outletnya belum buka, kita tuh datang ke sini dan dia udah lupa dong. Padahal umur dia lebih muda daripada gue. Gitu. Aduh, muka gue jerawatan banget parah ya. Tapi kalau ada ruko tuh ya di situ nanti, pokoknya ruko sebelah kanan kita muternya jauh banget udah. Yang masih ingat kayak kita muter ada tempat tongkrong bagus gitu loh. Nah kalau untuk areanya tuh di sini tuh emang udah agak rada adem ya, karena di daerah Sentul. Nah kalau misalnya kalian dari Jakarta tuh estimasi tolnya adalah 25.000. Jadi siapin dulu flashnya, tolnya, jangan nyampe kayak gue. Ya udah. Oh ya di sini juga. Oh ini tuh daerahnya udah deket IKEA Sentul. Nah di sini udah ada IKEA, Ion. Ini terakhir kali gue datang udah belum ada ya. Ini Indra yang di sebelah kanan ini Indra. Masuk dari sini. Rukonya si Kopi Pacul ini pas banget depannya Ion dan IKEA Sentul. Jadi kalau misalnya kalian lagi daerah sini butuh tempat ngopi, ini tempatnya. Oke. Nanti bakal gue vlog lagi untuk di sananya ya. Oke. Kita datang pas banget, pas lagi mereka itu sholat Jumat. Jadi tuh orang-orang lagi pada sholat Jumat. Akhirnya kita makan ricis itu yang dikasih sama customer itu di situ guys. Jadi ala-ala piknik gitu. Jadi ada aja kelakuannya. Dan kita tuh parkirnya pas banget di halte. Aduh ya ampun. Jadi guys, kita udah setelah kita berpiknik ria tadi sambil makan siang nungguin staffnya itu atau baristanya itu selesai sholat Jumat, kita balik lagi ke Kopi Pacul. Nah Kopi Pacul itu di salah satu komplek ini, aku lupa deh kompleknya ini apa, tapi satu komplek sama Ion sama si IKEA Sentul. Jadi nanti masuk ke ruko-ruko sebelah kiri sini. Nah, ini bakalan dari mulai masuk sampai itu supaya kalian juga nggak nyasar ya, karena rukonya juga udah lumayan banyak. Nah, kalau misalnya masuknya itu emang kalau misalnya ruko-ruko daerah sini tuh agak ke belakang setelah gue nyasar karena banyak ruko yang hampir sama. Ya udah akhirnya kita sampai. Nah, ini masuknya. Dan di sini tuh kayak misalnya banyak banget tempat makan. Di dalamnya itu kita pikir tuh kayak sepi deh, tapi ternyata nggak sepi-sepi banget gitu. Tuh kan liatin kalau misalnya makan siang tuh rame banget yang masuk ke ruko-rukonya. Nah apalagi kalau misalnya hari Minggu, kalau hari Minggu tuh banyak gitu yang ada Car Free Day gitu. Jadi di sini juga ada badminton hall gitu. Jadi kayaknya lebih di sini tuh lingkungannya sehat-sehat gitulah ya. Terus nanti kalau misalnya udah ada belokan pertama, udah ketemu si warung hijau ini. Warung hijau itu yang enak banget loh. Ada yang hitam hijau, apa sih, nasi goreng hijau itu enak, worth it, harganya juga agak murah. Oke, masuk terus. Ini tuh udah dekat banget sama Kopi Pacul dan kalian bakal ngeliat Kopi Pacul tuh ada di sebelah kanan.
ya, karena memang itu tempat nongkrongnya anak-anak sepeda. Jadi di dalam itu nanti gue review juga deh, ada sepeda-sepedanya gitu juga. Nah dia ada di sebelah mana sih? Nah ada di sebelah kanan tuh, ada di sebelah kanan. Pacul Coffee, kita parkir di sebelah sini. Jadi guys, kalau datang ke Kopi Pacul itu ya, kalian tuh bakal ngelihat yang namanya tempat parkir sepeda. Jadi kalian bisa ngeliat tuh. Nah, ini Kopi Pacul. Kalau misalnya masuk ini masih belum datang lagi orangnya karena memang lagi sholat Jumat ya. Dan gue tuh baru ngeh banget kalau ini tuh hari Jumat. Nah, ini penampakannya. Dan mungkin itu sebenarnya ada smoking area, yang gue tahu tuh ada smoking area-nya waktu dulu instalasi ya. Jadi kita mulai masuk. Seret. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu tuh ada Kak Pacul. Itu gambarnya pakai kopi. Itu salah satu teman gue juga dari Moral Bermoral yang untuk bikin itu ada cowok lagi naik motor. Tapi kayak keringet itu cucuran kopi gitu. Nah kalian kalau misalnya itu tempatnya juga lucu kok. Nah sejarahnya itu dulu pernah waktu opening itu nanya sama ownernya sendiri, Bu Gea sama Pak Pasha. Dan salah satu lagi kalau nggak salah ada atlet juga deh, atlet pembalap sepeda atau motor gitu, aku lupa deh. Nah ini tuh dari rangka-rangka sepeda yang jadi Pacul. Nah ini ada tempat duduknya juga, seret. Nah, ini tempat ordernya. Di sini ada mesin kopi aku. Mereka pakai BJ13 dan BB5 TM. TM itu maksudnya timer, dimana tuh dia udah bisa disetting timernya. Kalau BZ13 sendiri, oke. BZ13 sendiri itu bentuknya kecil kayak gini, masih water tank, jadi bisa dimasukin dari sini airnya gitu. Dan ini sudah volumetri kalau yang BZ13. Nah bisa kalian lihat tuh udah volumetrik, jadi udah dosage gitu loh, tapi tetap masih water tank ya. Kapasitasnya sekitar 100 cup lah per hari ya kan gitu. Kalau menurut gue tempatnya cozy sih. Tapi kalau buat hari Minggu ya, kalau siang gini agak panas sih, tapi di dalamnya tuh dingin kok. Kalau dibilang tempatnya itu, oh yang pasti tempat ngopi harus ada wifi. Di sini ada wifi. Buat kalian yang nanya-nanya ini Kopi Pacul tuh ada di mana? Kopi Pacul itu jadi ada IG-nya juga di situ. Jadi jangan lupa follow IG-nya. Di situ jadi WA-nya juga. Nah kalau untuk apa sih alamatnya tuh juga udah lengkap ya di situ. Nah kita bakal balik pergi ke ini menunya. Masih worth it, terjangkau kok harganya. Ya, udah bisa Andra ya? Coba. Bisa. Udah semuanya di cleaning. Udah dicek, tekanannya bagus. Gak ada kebocoran. Begitu, grindernya gimana? Grindernya udah oke juga. Coba. Jadi akhirnya gue beli Kopi Pacul. Kopi Pacul itu range harganya itu sekitar 23.000. Nah ini tuh harus di setir dulu. Jadi gue nge-setir dulu ya. Gede sih gelasnya, ini kayaknya gelas 14 oz deh. Jadi lu tuh bakalan lebih kenyang gitu. Lebih kenyang gitu lah minum kopinya. Karena dia 14 oz, bukan 12 oz. Jadi worth it, oke. Ini belum gue coba ya. Oke, makasih. Jadi karena gue butuh buru-buru ya, gue mau pindah ke tempat lain dan ini gue mau nge-review untuk Kopi Paculnya. Hore.
dapetin kopi pacul, gue udah beli. Jadi intinya tuh kenapa sih gue datang ke kopi pacul, karena apaan, gue harus ngecek mesin yang gue jual itu secara berkala. Dan bukan itu aja, kita cek juga kalau misalnya kan kemarin sempat ada masalah dan di-guide oleh teknisi kita. Jangan karena kita guide aja akhirnya kita udah lepas tanggung jawab. Nextnya kita bakal datang untuk ngecek lagi gimana. Gila, rambut gue masih ada kayak pink-pinknya gitu. Dulu tuh rambut gue dicat warna pink gitu di dalamnya. Kok jadi itu aneh galvok. Ini gue lagi megangin kopi pacul. Ya ampun, ini anak baru. Ini kopinya kopi pacul, lo harus cobain dong. Nanti kasih tahu dong ke gue gimana. Lo nengok dong. Ini kopi apa? Itu kopi pacul, harganya 23.000 dengan gelas 14 oz. Ini kan bukan 12 oz ya. Gimana rasanya? 3.000. Ya ampun, ke distract dong. Di dompet gue ada goceng. Ini nih. Udah, buruan ngevlog. Ini mah real banget ya gue ya. Kayak gimana ya? Kayak ada ke distract tukang parkir dan lain-lain. Gimana rasanya kalau menurut lo? Ini Anas review apa enggak? Anas review dong. Manisan. Kemanisan. Oke. Itu sedotan jangan ditaruh di bawah juga. Gue kan nggak tahu ngesetirnya udah bener apa enggak. Ini ya. Ini Ini nggak di bawah aja, tadi setengah. enggak di bawah itu. Panjang itu. Kenapa kemanisan? Oke, kemanisan ya. Tapi enak gak? Enak tapi kemanisan. Oke, siap kalau kayak gitu. Jadi setiap kita pergi kemanapun tempatnya, kalau misalnya kita lagi ke customer, kadang-kadang kan kita suka lupa tuh dari sana sini, menclok sana menclok sini. Udah aja ini lagi kesasar gue dan akhirnya apaan, karena gue lagi nge-vlog kayak gini temen gue lagi nyari jalan dong ke Cinta Parahyangan. Itu kayak resto dan karaokean. Oh ya, tapi tetap gue belum gagal move on dari kopi pacul. Menurut gue memang agak manis, tapi manisnya masih bisa gue terima. Karena apa? Kalau misalnya watery masih ada rasa manisnya. Nah, kalau misalnya menurut Vivi memang agak manis karena dia memang orangnya sukanya agak pahit-pahit ya. Gitu. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke selera. Tapi kalau menurut gue worth it banget dengan harga 23.000 gue bisa ngedapetin 14 os. Dan kalau gue ke Bogor, iya gue ke area Bogor dan Sentul, gue bakal datang lagi ke sini gitu. Maafkan muka gue yang jerawatan ini, maafkan omongan gue yang cepet-cepet ini. Tapi oh ya, gue mau ngasih tahu juga, abis ini gue lagi mau pergi ke Cinta Parahyangan, itu di daerah Puncak. Nah, itu adalah salah satu customer gue juga. Oh iya, apa aja sih yang bisa didapetin sama customer kita? Kalau misalnya customer gue, kalau misalnya memang beli mesin dari gue, pertama kalau misalnya kalian ngebeli mesin dari kita, itu tuh ada after sales, dan after sales itu lo tinggal hubungin gue 24 jam. Gue bakalan berusaha, kalau misalnya gue nggak tidur, gue pasti bales dan bakal confirm secepat-cepatnya gitu. Tapi nanti pasti kalau misalnya mau kedatangan teknisi bakal kita jadwalin, tapi benar-benar kita jadwalin dengan baik gitu. Kalau misalnya untuk maintenance dari jauh-jauh hari infoin ke gue, tapi kalau misalnya itu tidak ada keharusan dari kita, karena ini aja ada masalah mesinnya sebelumnya, akhirnya kita datang untuk ngecek lagi gitu loh. Jadi sekalian, aduh susah juga ya. Enak kan? Ceritanya tuh gue mau curhat dulu ya. Hari ini tuh gue pergi sama technical support, udah gitu sama temen gue. Karena teman gue lagi WFH, nah biar gue juga nggak bete gitu di jalan. Nah, yang jadi masalahnya adalah biasanya adalah gue nyetir sendiri dan akhirnya gue bisa duduk di belakang dengan santai, dengan bahagia. Nah, udah gitu kalau misalnya kalian ngeliatin ini sales kok nggak make up gitu-gitu. Customer gue juga baru tahu gue nggak make upan, orangnya memang kayak gini aja gitu. Mereka juga pasti kaget gue pakai bulu mata gini. Soalnya apaan, gue orangnya nggak pernah diet, kayaknya udah biasa aja kayak gitu, udah bentuknya kayak gitu, nggak pernah rapi-rapi banget. Tapi yang pasti kalau misalnya mereka ada apa-apa gue helpful gitu. Ya semua orang pasti punya tipe masing-masingnya, tapi yang pasti gue nggak doyan dandan. Dan lo tau nggak kejadian di pagi hari, kan udah berapa lama ini mobil gue tuh nggak ada suara ya, karena memang apa, tipnya rusak coy. Udah gitu hari ini di kotak-katik yang duduk depan kan itu Vivi sama si Indra ya, gila lo hidup sekarang. Hai, amazing sekali karena layarnya mati tapi bisa ngidupin lagu dong. Lo dengar kan ini lagu dari mana, bener-bener dari itu sound sistemnya, ya ampun. Ih, lucu banget jalanannya, seneng banget. Maaf agak gerak-gerak karena nggak pakai DJI-nya, jadi nggak di stabilizer, nggak apa-apa. Jadi sekarang gue udah di daerah
Mana sih ini Jalan Raya Puncak, dan gue itu udah ada di Kopi Cinta Parayangan. Jadi di Kopi Cinta itu gue gunain mesin Bezera juga. Terima kasih Pak Masya dan Buga, tetap percaya sama Bezera. Dan gue masih membawa kopi pacul-paculnya, produk dari Nyai Ibu ya, dan Pak Pasya juga. Oke, kalau kayak gitu sekarang, nah di sini tuh resto dan karaoke gitu. Di situ juga ada Kopi Cinta. Jadi kalau kalian ke daerah Puncak, lihat ada tulisan Kopi Cinta di sebelah sana, kalian bisa datang, visit dulu, cobain dulu kopinya, barusan pergi lagi ya. Jadi di sini kayaknya memang kalau misalnya konsep-konsepnya itu kayak nyandu aja, itu tuh banyak banget yang kayak misalnya ke Jawa-Jawaan ya. Di sini juga masih ada video kalau tuh jadi gini, udah diganti-ganti gitu. Nah kalau di sebelah situ tuh ada yang Jawa banget sih, karena ini juga Jawa deh kalau nggak salah. Dan ada satu lagi yang harus lihat ya. No, minuman miras, no senjata tajam, jangan lupa. Tapi di sini tempat karaokean. Jadi kalau misalnya mau happy di daerah Puncak, salah satu di sini Cinta Parayangan di Jalan Raya Puncak nomor kilometer 74. Oke, stay tune terus. Yuk intip yuk, mesin apa sih yang dipakai sama Cinta Parayangan? Nah kalau kita ngarah ke barnya, dia pakai Woody by Bezera, dan dia pakai mini Jolly. Nah kalau misalnya mau ngeliat ke dalamnya ya, gila sih ini. Biasa kan cuci tangan dahulu setiap kali bikin orderan, berarti di sini hygiene. Jadi penting banget hygiene itu buat resto, bar, coffee shop, apapun itu. Kalau untuk urusan yang makanan minuman penting banget hygiene, dan di sini hygiene. Nah ini tim technical support lagi ngecek keadaan mesinnya, ada masalah atau enggak, dan barusan dihidupin sih mesinnya. Ini Woody nih, kalau misalnya kalian ngelihat Woody itu untuk tombol-tombolnya itu apa, kayu, dan kalau misalnya kalian ngelihat toggle-nya di sebelah sini, toggle-nya itu kayunya itu kayu apa sih? Kalau katanya rose wooden itu dari Italia, gua nggak ngerti deh itu. Kalau misalnya di Indonesianya itu kayu meranti atau apa, tapi yang pasti wah cakep. Bagus. Nah ini tuh 2 grup, jenisnya Woody yang 2 grup gitu. Jadi sekarang gue mau review tempatnya. Jadi kalau misalnya menurut gue tempatnya itu ya, kalau misalnya lo datang ke sini tuh kayak ngerasa kayak ya udah datang ke tempat yang Indonesia banget, lo cozy banget, kayak like homey gitu lah tempatnya. Dan ini di area resto dan kopi-kopian. Jadi kalau ini namanya Kopi Cinta, lumayan lah ya, tetap bisa ngerasain kopi-kopi enak. Tapi di daerah Puncak kan, misalnya kan kita lagi naik motor, lagi jalan-jalan tuh sama teman-teman, kadang-kadang kan udah capek, bisa istirahat di sini. Jadi di luar itu juga ada kayak tempat nongkrong untuk kopi-kopi juga. Nah kalau misalnya resto makan bisa di dalam sini. Di lantai 2 itu ada karaokean, dan karaokeannya itu karena lagi pandemi kayak gini, lagi kan belum bisa buka ya, jadi masih belum buka, masih bukanya half itu cuma resto dan kopi-kopian aja. Jadi kalau kalian yang masih mau datang ke sini masih bisa datang, tapi memang mungkin jam waktunya itu lebih cepat ya, karena kan ada penentuan batas jamnya ya. Jadi jangan lupa datang ke Cinta Parayangan dan Kopi Cinta. Jadi guys, ini penampakan karena di daerah Puncak itu kan dingin ya, jadi lebih enak tuh pakai hot water. Ih lucu banget sih sebenarnya sih sikapnya. Ada yang jagonya, dan kalau kita misalnya beli dapat gulanya, karena gue nggak begitu suka manis juga ya, tapi tetap suka manis, agak manis dikit. Jadi gue tetap pakai gula, dapat sendok juga. Jadi standar lah, tapi untuk di daerah Puncak sih ini sangat berguna ya, untuk hangatin badan juga, supaya kalau misalnya udah capek dalam perjalanan udah gitu bisa calm di sini dulu gitu, berhenti istirahat. Guys, benar-benar capek ya hari ini. 2 tempat sebenarnya, tapi agak jauh-jauh ya. Itu yang jauh itu yang di Bogor dan di Jalan Raya Puncak. Nah 3 tempat sih sebenarnya. Kita startnya dari Jakarta, habis itu Depok, habis itu barusan pergi ke Bogor, dan terakhir adalah Cinta Parayangan di daerah
di Jalan Raya Puncak. Dan sekarang kita udah mulai jalan balik, itu jam udah nunjukin jam 4:30. Dimana gue harus balik dulu ke kantor karena memang gue harus ngambil sirup sampel untuk gue R&D-in karena memang lagi ada project bersama Stella Kamdani. Nanti gue bakal ngevlog juga nih. Stella Kamdani itu Stella Risa, dimana beliau itu adalah seorang desainer. Oke, maaf banget ya agak gerak-gerak karena memang ini lagi nggak pakai DJI. Jadi yang pasti mungkin nanti R&D-nya bakal gue videoin juga, tapi mungkin lah nggak detail ya apa aja, itu kan rahasia ya guys. Jadi besok juga bakalan, kayaknya gue bakalan belanja juga, nanti gue bakal ngevlog terus.